Terus. Sekarang buat persyaratan lagi. Tukang bus yang telinga marah dan tidak ketat, yang transparan ketat bisa giring. Pakai sabuk warna hitam, baju wajib dimasukkan. Yang lainnya turun. Oh, si Ana. Cek ulang mah turunnya si Ana. Bisa si Bisa we di sana si Ana. Apalagi itu ya. Buat 3 stop. Berdiri, semuanya berdiri. Berdiri dulu. Baris. Stop balik deh yang di belakang. Buat 3 stop. Buat 3 stop. Komando sampai yang punya siap, gerak. Stop, buat 3 stop. Rapat, putra. Sudah siap. Jawab. Bimbing angkat nama kelompoknya. Cari nama kelompoknya pada peserta. Dibuat
tinggal dingin saja. Kalian enak, gak usah push up, bending lah, sit up, gak ada sekarang. Cuma sikap jaga. Pintas. Kenapa diskutin? Malu kamu main dengan kamu? Gumelar masa iya. Di mana punya? Gumelar, punya ada nggak? Mana? Datang bagus. Ini negara kuncinya buat apa? Gaya. Gaya. Turun. Hah? Dia kan ada yang ngambil pelajaran. Kenapa sempat? Jangan. Tapi turutan, bayar, berangkat. Saya tidak mau lagi. Ada yang buang sampah sembarangan. Nanti. Bukan kenapa sampahnya.
Daun kaktus Rumput gak usah dibawa. Komando, saya ambil alih. Hari esok. Siap kalian. Ikuti materi, ikuti sidang. Ada yang sakit? Terima kasih yang sudah hadir tepat waktu dan membawa persyaratan lengkap. Tepuk tangan untuk yang hadir. Jika siap kalian. Ya. Silakan. Nah, untuk di ruang 1 didampingi oleh Ahilman sama Teh April. Ruang 2 Bapak Egi. Bapak Egi didampingi oleh Aasep sama Teh Endai. Ruang 3 Pak Renaldi didampingi oleh Aasep sama Teh Risma. Ruang 4 Bapak Mufti didampingi oleh Teh Ana sama Aparin. Dipersilakan duduk, langsung aja improm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada saat ini tanggal 1 persidangan akan dibuka. Ayah lah, ayah formatan nanti dikasih. Ayah diberi teksna. Dikasih itu, setelah itu Nuye harus ente nu peminggu 2 saya dipersilahkan kepada tim verifikasi proposal dipersilakan untuk apa 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Diundangkan mana yang kemana? Oh, isu berdua. Emang itu benar ya dia? Mau ya? Astagfirullah, gua udah bilang. Ini pakai peniti. Cuma nyari kanang rada-rada. Panitia itu harus panitia itu harus disiplin. Kalau nggak disiplin ya kayak gini, dihukum kurang 20 besar. Seberapa menit sih? 1 2 3 4 5 Oh, siapa kenal? Hukum si Ana nih. 7 8 Oh, udah dihitung nak. 9 10 11 12 15 Bukannya 17. Boleh istirahat dulu sampai 20. Kayaknya dilanjut lagi. Sholatnya Dia wanita tangguh. udah tuh. 50. Belum kira. Beberapa hitungan itu tuh seberapa klasifikasinya tapi Peraturan panitia udah. peraturan panitia. Selanjutnya, pandang. Kayak yang lagi itu. Gimana yang pandang? Gimana? Gak apa-apa nih? Gak ada yang keluar kan? Gak ada. Aman. Tumbai terbang. Tumbai terbang mana? Oke.
Selanjutnya salamander. Oke. Lanjut ke jalak bali. Oke. Nah, sekarang ada orang hutan. Udah 100% mirip. Selain ada perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Pendidikan Geografi dan dari perwakilan dari EPSA. Ya.
Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Salam lestari! Salam konservasi! Salam konservasi! Salam lestari! Iya, tepuk tangan untuk semangat adik-adik semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Program Studi Pendidikan Biologi atau yang mewakilinya, yang terhormat para dosen, asisten dosen, dan seluruh staf kepegawaian di lingkungan pendidikan biologi, yang saya hormati Badan Pengawas Organisasi Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi, yang saya hormati Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi, yang saya hormati para tamu undangan, yang saya banggakan semua panitia kegiatan pemantapan kaderisasi mahasiswa jurusan Pendidikan Biologi, dan yang saya banggakan adik-adik tercinta mahasiswa Pendidikan Biologi tahun 2014. Organisasi adalah wadah untuk mewujudkan suatu cita-cita bersama. Sejalan dengan kondisi dan keadaan, organisasi bagai pedang yang tajam, yang mampu mengiris apapun, namun pedang tersebut tidak luput dari yang namanya dengan tumpul. Organisasi juga tak ubahnya bagai besi yang bisa berkarat. Besi tersebut jika ingin tajam kembali, tentulah harus selalu diasah dan diregenerasi. Secara umum, sebuah organisasi yang dinamis membutuhkan adanya regenerasi untuk menjalankan dan mengembangkan aktivitas organisasi tersebut. Regenerasi berarti pembaruan semangat dan tata susila. Dalam menunjang hal tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang sesuai dengan visi dan misi organisasi. Namun demikian, regenerator-regenerator yang akan meregenerasi tersebut belum tentu memenuhi kriteria kepantasan dan kelayakan. Oleh karena itu, diadakan sebuah proses sehingga para regenerator tersebut siap untuk menjalankan dan mengembangkan roda organisasi dengan penuh tanggung jawab, dan proses ini dinamakan dengan pengkaderisasi yang sesuai dengan tema yang kita selenggarakan. Seperti itu. Untuk landasan kegiatan, yang pertama SK Mendikbud nomor 155/Undang-Undang tahun 1999 tentang pedoman umum organisasi mahasiswa perguruan tinggi. Yang kedua, Tridharma Perguruan Tinggi, selanjutnya Trigatra Citra Universitas Siliwangi, dan yang keempat program kerja Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi periode 2014-2015. Menumbuhkan jiwa intelektual pada mahasiswa biologi yang mampu mendisiplinkan diri serta paham, sanggup, dan berupaya menuntun dirinya untuk mengaplikasikan dasar-dasar manajemen organisasi serta jiwa kepemimpinan dalam kehidupan akademik dan kehidupan sehari-hari. Untuk tujuan khusus, yang pertama, mahasiswa pendidikan biologi ikut andil dalam pengusulan proposal program kreativitas mahasiswa dengan harapan jumlah proposal yang lolos mengalami kenaikan yang signifikan dibandingkan tahun yang sebelumnya. Yang kedua, mahasiswa pendidikan biologi mampu mengetahui potensi dirinya dalam berorganisasi. Yang ketiga, mahasiswa pendidikan biologi mampu mengenal
organisasi internal dan eksternal kampus dalam mekanisme kerja yang berlaku. Yang keempat, mahasiswa pendidikan biologi mampu bersifat kritis dalam menanggapi suatu kondisi, baik di lingkungan kampus maupun di lingkungan luar kampus atau masyarakat luas. Yang selanjutnya, bersifat objektif dalam menghadapi permasalahan. Kegiatan ini bernama Program Pemantapan Kaderisasi Mahasiswa. Adapun tema kegiatan adalah internalisasi kader biologi menuju jiwa intelektual yang kompeten. Untuk waktu dan tempat kegiatan, hari dimulai pada hari Jumat sampai hari Minggu, tanggal 26 Desember sampai 28 Desember 2014. Tempat rumah susun mahasiswa atau Rusunawa. Peserta kegiatan. Peserta kegiatan ini adalah seluruh mahasiswa baru pendidikan biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan tahun akademik 2014-2015 dan angkatan sebelumnya yang belum mengikuti kegiatan P2KM. Peserta tahun 2014-2015 berjumlah 185 orang. Tahun 2013-2014 berjumlah 7 orang. Dengan rincian laki-laki 40 orang dan perempuan 152 orang. Untuk jumlah total semua 192 orang. Susunan panitia terlampir, anggaran biaya terlampir, agenda acara terlampir, dan mungkin laporan yang bisa saya sampaikan, mohon maaf kalau ada kekurangan, harap menjadi maklum mungkin. Dan untayan kata yang paling tepat untuk menutup laporan ini adalah orang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, atau kenyamanan, tapi mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan, dan air mata. Teriring rasa hormat dari kami Himpunan Mahasiswa Pendidikan Biologi Universitas Silawangi, selanjutnya berharap agar yang terhormat Ketua Program Studi atau yang mewakilinya berkenan untuk membuka acara ini secara resmi. Terima kasih atas segala bentuk perhatian yang begitu besar kepada kami. Billahi bisabil haq, nun wal qalami wa ma yashkurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyi'atina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Mengenai dan melihat dari kebiasaan ataupun melanjutkan dengan tujuan kita ke depannya, mengingat dan kita rasakan kembali hal-hal yang kita ataupun kalian rasakan ketika P2KM di fakultas. Kita akui dan kita sadari kembali bahwa kita bagian dari kesatuan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Namun sebuah kesatuan bukan berarti kita semua sama. Bukan berarti kita semua sama dengan jurusan-jurusan lain yang ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini. Bersama-sama bukan berarti harus sama. Adanya perbedaan itu sebuah awal adanya saling menyatukan dan mencapai sebuah tujuan yang sama. Kami yang lebih merasakan, kami yang lebih tahu dengan jurusan kami,
Mereka pun lebih tahu dengan jurusan mereka. Kami mempunyai perbedaan dan mereka pun pasti mempunyai beberapa hal yang menjadi perbedaan dengan jurusan kami. Semua hal yang kita lakukan, semua hal yang kita perjuangkan akan kembali kepada kita sendiri, akan terasa oleh kita sendiri, dan bukan buat orang lain ataupun dirasakan oleh orang lain. Madorot ataupun manfaatnya tetap kembali ke diri sendiri. Madorot akan lebih terasa ketika kalian tidak bersungguh-sungguh atau berleha-leha dalam menjalankan segala aktivitas, segala perjuangan kalian yang sedang dijalani sekarang dengan berleha-leha dan tidak mau berpikir. Begitupun sebaliknya, ketika manfaatnya kalian akan merasakan sendiri, bukan orang lain. Ketika kalian bersungguh-sungguh dalam menjalankan segala yang kalian perjuangkan, yang sedang kalian jalani dengan penuh keikhlasan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, man arafa bu'da syafari ista'adda. Barang siapa yang tahu akan jauhnya perjalanan, maka dia akan bersiap-siap. Wa man jadda wajjada, dan barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dapatlah ia. Jaga terus kesehatannya untuk adik-adikku sekalian dan ikuti semua aturan yang ada. Saya minta kesemangatannya sebelum ditutup. Salam lestari. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya teringat kepada sebuah pernyataan, karena ini memang kedua KM. Saya mengutip pernyataan dari seorang aktivis, masih ingat dalam sanubari ini, bahwasanya mahasiswa adalah inspirasi ketika otak sudah tidak bisa menemukan jalan keluarnya. Mahasiswa adalah api perjuangan yang terakhir padam ketika perjuangan di sebuah bangsa semuanya mengalami kegelapan. Oleh karena itu, mari kita fokuskan pikiran, mengingatkan semua perjuangan-perjuangan kaum akademik untuk menciptakan tujuan bangsa yang makmur, yang sejahtera, yang kita bisa rasakan udaranya sangat segar, pembangunan di mana-mana, dan kita bisa hidup selayaknya manusia yang tidak dimanusiakan. Untuk mengenang perjuangan mahasiswa semuanya yang telah memberikan semangat yang berkorban, kepalkan tangan kanan Anda ke atas. Untuk teman-teman yang sudah rela meninggalkan nyawa untuk kita semua dan untuk menegakkan semua kemerdekaan untuk kita. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Terima kasih. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Atas nama Ketua Program Studi Bapak Suarsono tidak bisa bersama-sama mengikuti dengan kita pada kesempatan hari ini dikarenakan memang ada hal yang tidak bisa beliau tinggalkan. Begitupun perwakilan atas nama dosen-dosen tamu undangan yang lainnya, bapak-bapak dan ibu-ibu kita, mungkin ada hal-hal yang tidak bisa ditinggalkan sehingga sama tidak bisa bersama-sama dengan kita hari ini. Yang saya hormati teman-teman seperjuangan di program studi pendidikan biologi, rekan-rekan dosen yang lain yang hadir hari ini. Yang saya hormati Ketua Himak Bio, yang saya hormati Ormawa yang ada di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Yang saya hormati juga tamu-tamu undangan, BPO, dan tak saya lupakan teman-teman panitia, dan yang saya banggakan adalah peserta program pemantapan kaderisasi mahasiswa ini. Teman-teman, saya tidak akan berbicara banyak di sini, tetapi perlu teman-teman ketahui sekarang dunia mengalami
kemajuan yang sangat pesat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, tentu saja ini akan berdampak kepada kemajuan atau bahkan kemunduran dari tata sosial yang ada di dalam masyarakat. Salah satu statement yang tadi saya utarakan di depan, mungkin melalui program ini suatu kemunduran sebuah bangsa ini ada pada tonggak ataupun pembenahan sebuah kemunduran suatu bangsa yang kita rasakan sekarang ini, atau kekurangan yang kita rasakan pada bangsa sekarang ini. Mungkin saja pembenahan itu ada pada tonggak teman-teman semua sebagai mahasiswa, ya. Karena pada intinya program ini yang saya rasakan dulu sama seperti Anda yang rasakan sekarang. Panitia mungkin ada, tetap fokus ya, tetap fokus. Meskipun kita lapar, meskipun kita pikirannya kosong, tetap fokus ya. Jangan dijadikan ketegangan tapi rileks. Oke? Nah, jadi pada dasarnya program ini bukan hanya estafet kepengurusan HIMAP saja atau pemantapan organisasi saja, tetapi jadikan program ini adalah sebuah pengembangan soft skill dan hard skill yang harus Anda senantiasa kembangkan untuk menyongsong masa depan Anda. Yang sangat besar untuk kehidupan Anda di masa yang akan datang. Memberikan manfaat silaturahmi Anda dengan rekan-rekan sejawat dan dengan kakak-kakak tingkat Anda, bahkan sampai dengan bersilaturahmi dengan kami yang ada di luar jurusan ini. Seperti itu. Ya, akhirul kalam, mohon maaf sebesar-besarnya bila mana ada perkataan saya yang kurang berkenan. Saya tutup dengan jargon kita. Semoga jargon ini bukan hanya silat lidah saja, terkandung makna yang sangat luar biasa, tanggung jawab yang luar biasa. Ketika kita mengucapkan salam lestari dan salam konservasi, saya ingat ketika pertemuan IKHIMBI yang saya laksanakan, itu maknanya sangat luar biasa. Biologi adalah agen lingkungan. Biologi adalah agen yang bisa menentukan masa depan bumi ke depannya, secara tidak langsung dan secara langsung. Begitupun kita bersinergis dengan pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Maka saya harap ketika Anda mengucapkan jargon biologi secara umum, yang Anda rasakan, tanamkan itu bahwa kesannya kita adalah agen perubahan lingkungan, agen perubahan yang bisa meminimalisir masalah limbah dan masalah yang ada pada masyarakat dunia pada umumnya. Namun hal demikian tandailah dengan aplikasi secara kecil di dalam hidup Anda. Salah satunya adalah saya minta dari tiap regenerasi jangan hanya terlibat kepada masalah yang namanya mata kuliah saja, tetapi aplikasikan terhadap kesadaran diri sendiri. Minimalnya Anda tidak membuang sampah sembarangan. Kita mulai dari agenda ini sekarang, khususnya untuk tingkat 1. Jangan sampai hanya jargon saja yang kita punya tapi aplikasinya tidak ada. Untuk menutup, kepalkan lagi tangan Anda sebagai komitmen kita sebagai mahasiswa, khususnya program studi pendidikan biologi. Salam lestari. Salam konservasi. Salam lestari. Salam konservasi. Salam lestari. Salam konservasi. Salam konservasi. Salam lestari. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum dan panitia semuanya yang ada di sini. Saya resmikan bahwasanya program pemantapan kaderisasi mahasiswa tahun 2014-2015 kami nyatakan dibuka secara resmi. Diikuti oleh seluruh masyarakat.
Jangan mindset kalian itu jangan ke masalah yang lain. Gak apa-apa lah, masalah proposal atau masalah hasilnya lihat saja nanti. Kalian sudah berusaha semaksimal kalian, ya. Oke. Iya. Kita yang dulu, Oh iya. Iya, ya. Coba ingin mengecek kesemangatannya ya. Berdiri gak? Berdiri gak? Ayo. Oke, kalau mau duduk tapi tetap semangatnya saya akan pakai dari sini. Ya, ayo. Berbaris rapi lagi. Kelihatan baca kan saya bawa bukunya. Ayo. Semuanya berbaris rapi lagi. Menghadap ke sebelah sini semua. Sudah? Sudah? Oke. Untuk kelompok yang saya sebutkan, kelompok A, B, H, dan O, ya. Semuanya berdiri menghadap ke saya. Ya. Sekarang sebelum kita berangkat ke ruang satu kelompok A, kasih tepuk tangan, kasih semangat dong untuk teman-temannya. Kelompok A. Selanjutnya ruang 2 kelompok H. Kelompok H. Silakan meninggalkan tempat. Oke, kasih tepuk tangan. Kasih semangat dong untuk teman-temannya. Kasih semangat. Ya. Hanya 2 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang P2KM Program Pemantapan Kaderisasi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi hari ini Jumat tanggal 26 bulan Desember 2014 bertempat di ruangan sidang 1 Universitas Siliwangi dimulai.
Tanpa instruksi selanjutnya, silakan dipresentasikan berdasarkan dari gambaran umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan proposal PKMK yang berjudul Linjo Biskuit Rasa Strawberry Galaxy Strawberry Cendera Sehat. Kami akan memperkenalkan diri kami. Yang pertama saya, nama Agung Mulya Nugraha, NPM 142154001. Saya Bingung Yonasi, NPM 142103003. Kenapa saya mengambil judul proposal Linjo Biskuit Rasa Strawberry Galaxy Strawberry Cendera Sehat? Dari latar belakangnya, kita lihat dari mahasiswa negeri Unsil yang selalu membeli makanan ringan dan yang siap saji tanpa melihat kandungan dan cara pembuatannya. Nah, di sini, sedangkan kalau mahasiswa Unsil mengkonsumsi lebih jauh makanan yang tidak melihat dari kandungannya, maka akan mengakibatkan gangguan kesehatan. Linjo biskuit rasa strawberry cemilan sehat, yang strawberry cemilan sehat. Karena yang kebanyakan orang ketahui, kalau melinjo itu hanya dibuat kerupuk atau sayur asam saja. Nah, di sini kita berinovasi membuat biskuit dari linjo. Linjo tersebut dari kandungan linjo tersebut terdapat mineral, karbohidrat, vitamin A, vitamin B1 dan Semangat, balik, 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 Semangat, balik, 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 Adakah semangat di dalammu? Ada. Mana dia? Ini dia. Mulai. Tangan. 1, 2, 3. Kami dari everybody me come. Everybody manga. Everybody mulai. Kami dari kelompok Platikus dari tingkat 2. Walau tingkatan sama, jangan dibeda-beda, karena kita semua saudara. Bukan mahasiswa malas, tapi anak-anak P2KM dengan semangat dan selalu ceria. P2KM Divioni. Platibus. Ulangi Platibusnya gimana? Platibus. Juga yang udah pada naik ke atas, ada yang diulangi lagi. Jadi ini tingkat gue nggak boleh dibeda-bedain. Ayo. Yang
Oh, nggak usah katanya. Silakan. Everybody may come. Everybody mangap. Everybody cakam. Everybody bergoyang. Adakah yang mau menandingi kelincahan dari platypus ini? Kok diam? Kok diam? Iya. Dan kelompok selanjutnya adalah tribun atas, mana suaranya? Oke, gak ada suaranya. Tribun bawah, mana suaranya? Iya. Dan kelompok ini silakan terbang untuk Tarsius. Hah? Oh, masih sida? Masih sida. Ambil lagi. Ambil lagi. Hah? Kaku? Kukak? Kaku? Aduh. Kelompok ini adakah? Bekantan? Belum semua. Yang ada berapa orang? Kurang berapa orang? 3 lagi. Hah? Emang berapa orang? Oh, ada yang sakit. Ya udah, yang ada aja maju. Pak, ada tanya. Kukang. Ayo aja kukang, kukang. 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 Ya. Kukang. Oh, jadi Udin? Halo Udin. Yang mana Udin? Yang mana? Yang mana? Yang mana? Mareme buang ke semak ramai tapi si ganu ambek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok Kukang akan menampilkan sebuah yel-yel. 1, 2, 3. Ulangi. 1, 2, 3. Mana di mana anak-anak Kukang? Anak-anak Kukang ada di Rusunawa. Mana di mana P2KM? P2KM ada di Rusunawa. Caca Marita Kukang, Caca Marita Kukang, Caca Marita yang sedang aja ini. Kukang. Jadi buat teman-teman Kukang, bagus ya, semangatnya udah dapat. Andri jika nu ngambek, Andri rame tapi jika nu ngambek, Andri ngambek. Udah sidangnya? Belum. Semangat kan? Optimis? Iya. Kasih tepuk tangan lagi. Udah baik sekali dari penyampaian lagunya bagus, terus kompak. Semuanya pada hafal liriknya. Udah bagus. Ya, selanjutnya tabnya teh. Oh iya. Udah cukup? Iya, udah cukup. Anak Kukang. Mana anak Kukang? Ayo, anak Kukang ada di Rusunawa. Itulah anak-anak Kukang ya. Oke. Ya, untuk sekarang, untuk ya, karena waktunya untuk
Adakah yang aneh-aneh lagi di sini? Ayo, naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Panda akan menampilkan sebuah hiaya. Semoga kalian terhibur. Satu, dua, tiga. Teman-teman, yang di sini, yang di sana, di mana-mana, lihat kami regu pandai pada lucu dan nanti lihat dulu kami akan beraksi. Amin. Ulangi. Teman-teman, yang di sini, yang di sana, di mana-mana, lihat kami regu pandai pada lucu dan nanti lihat dulu kami akan beraksi. Panda. Lucu. Panda. Bagus, cuma saya sekali semuanya pada gak apa ya. Padahal bagus banget serius. Teman-teman, coba dikasih sama yang ini mainnya. Coba beda penengah. Yuk. Teman-teman, yang di sini, yang di sana, di mana-mana, lihat kami regu pandai pada lucu dan nanti lihat dulu kami akan beraksi. Panda. Gendut. Lucu. Panda. Yang ceweknya duduk, yang laki-lakinya berdiri. Alat sholatnya di bawah semua. Gak usah pakai tas, alat sholatnya aja. Belakangnya ratain. Gerak. Istirahat. Cepat. Gerak. Ya, di sini saya selaku kesekretariatan P2KM akan mewawancara seksi acara di kegiatan P2KM ini. Bagaimana pendapat Anda tentang P2KM tahun ini? Sungguh sangat apa ya? Pokoknya untuk P2KM ini sangat lebih baik daripada tahun kemarin. Terus pokoknya saya sebagai seksi, saya cuma mau ngasih masukan aja ya untuk yang kedepannya. Jaga terus kekompakannya. Terus lebih dimantapkan lagi mungkinnya dalam segi-segi pengaturan ruang sidang sama penyidangnya itu seperti apa, harus lebih matang lagi. Terus jangan sampai ada miskonsepsi dengan seksi-seksi yang lain. Cukup. Cukup. Menurut Anda bagaimana tentang lokasi ini? Apakah lebih? Saya sangat suka lokasi di sini karena di sini gimana ya, simpel, nggak ribet gitu. Jadi kalau misalkan mau sidang juga nggak usah bolak-balik sana sini, kan deket kan nih. Tinggal ke situ deket banget. Terus apalagi? Bagaimana evaluasi buat hari besok seperti apa? Oke, untuk hari besok mungkinnya pembagian job desk-nya lebih matang lagi mungkin ya. Terlebih lagi kan kalau besok kan sama BPO, bukan BPO, dimisioner. Otomatis kan tempatnya lebih banyak. Nah, mungkin orang-orangnya harus lebih dipersiapkan. Semangat untuk P2KM 2014. Pesertanya apanya? Pesertanya bagaimana yang tahun sekarang? Oke, untuk pesertanya juga keren-keren, kreatif-kreatif, bagus-bagus. Dari yang kecil sama yang gede, ya juga keren, apalagi kelompok saya, kelompok 63. Terus apa lagi? Sudah. Oke, sudah cukup. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, parah. Agung, tinggal sendiri nih. Mau ngapain Agung? Hah? Mau duduk aja?
full lagu anak-anak ya. Satu full. Ya. Satu album full. Lagu anak-anak. Naik naik ke puncak gunung tinggi tinggi sekali, kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon cemara. Efek dari Agung biasa. Efek dari Agung biasa seperti ini. Jadi jika kalian sudah ngambil mic dari Agung, jangan ragu, jangan takut kalau mic-nya selalu bergoyang. Minta Eva, silakan. Tuh, kan? Eva juga sama kan? Ya. Aduh. Oke, tepuk tangan. Ruang satu ya. Untuk di ruang 2 itu merah hijau. Merah hijau di sebelah mana? Merah hijau. Merah hijau. Di belakang. Ya. Oke, merah hijau. Selanjutnya. Di ruang 3 koala. Pembimbing. Silakan untuk menemani anak pembimbing. Iya. Tapi sebelumnya, sebelum menuju ke ruang sidang, mohon perhatian semuanya. Sebelum menuju. Ya. Silakan untuk kelompok pertama, kelompok Kukang. Silakan menuju ke ruang sidang. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian yang sudah. Ya. Sambil betul, ya seperti ini. Everybody welcome. Sambil betul, satu putaran langsung ganti gerakan. Bisa? Ya, lagi. Everybody welcome. Everybody mangap. Everybody jalan. Ya, terakhir biar tangan rame. Everybody bergoyang. Silakan keluarkan gerakan bebas sangka, goyang bebas sangka. Setelah mungkin, versinya keluarkan. Everybody bergoyang. Ha, 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 ha. Gimana? Terserah Anda tuh. Bisa diulangi? Dari awal? Ya, semuanya. 1, 2, 3. Everybody welcome. Everybody mangap. Everybody jalan. Everybody bergoyang. Iya. Oke, beri tepuk tangan yang mulia. Ayo. Salamander. Salamander. Salamander itu yang buat jus ya? Yang buat jus. Siapa tuh boy? Oke, bangun lebih pagi, udah itu gak pakai hati, kita bangga lalu jalan kaki.
sidang program pemantapan kaderisasi mahasiswa program studi pendidikan biologi hari Jumat tanggal 26 bulan Desember 2014 bertempat di ruang sidang 3 Universitas Siliwangi Bima. Silakan kepada ketua proyeknya untuk memperkenalkan diri. Sukma Fitri, NPM 142154149, kelompok 48. Perkenalkan, nama saya Mira Fitriani, NPM 142154148, kelas 1D, kelompok 1. Nama saya Fitri Widianisa, NPM 142154150 dari kelompok 45. Nama saya Bayu Muzirian, NPM 142-154-21-21-51-57. Pelatihan wirausaha lokal dalam upaya menanamkan jiwa kewirausahaan terhadap generasi muda. Latar belakang yang kami ambil keadaan perekonomian yang ada di daerah Kampung Curughawu kebanyakan mengalami perekonomian yang sangat rendah dan sangat dikarenakan pendidikan mereka yang kurang dan mereka masih mengikuti warisan leluhurnya. Jadi untuk itu kami akan melakukan pelatihan wirausaha lokal di daerah Kampung Curughawu tersebut untuk meningkatkan generasi muda, karena generasi muda adalah tunas-tunas bangsa, dan untuk menjadikan masyarakat di sana lebih kreatif dan inovatif terhadap sumber daya alam yang ada di daerah Kampung Curughawu tersebut. Iya, oke. Ini tentang pengenalan pada masyarakat ya. Nah, tapi di sini emang saya belum melihat kira-kira yang akan dilakukan di sana teh mau ngapain gitu. Nah, jenis pengabdiannya apa, terus apa yang mau dilakukannya apa, terus follow up-nya seperti apa gitu. Jadi belum dijelaskan secara rinci berupa apa pengabdiannya. Nah, silakan. Jadi kalau misalkan yang minggu pertama, apa sih? Teori tentang misalkan tentang pembuatan wajib dari nagis. Ya. Untuk yang pertemuan kedua di minggu ketiga itu praktek pembuatannya. Oke. Terus yang berikutnya? Yang bulan kedua minggu pertama. Survei tentang sumber daya yang ada di sungai. Bukan gitu teh, jadi surveinya gini kan, minggu pertama kita mengadakan materi, lalu minggu keduanya praktek langsung, praktek teori yang kemarin nah pas minggu ketiganya kita survei selama ditinggalkan selama 2 minggu itu apakah sudah berhasil atau belum. Nah lalu di minggu jawab di minggu keempatnya kita ngasih materi lagi dengan olahan yang berbeda, minggu keempatnya sekali. Jadi kalau misalnya kayak gitu kesinambungan gitu. Itu rencananya emang mau berapa bulan yang dikeluarkan? Kami berapa ya? Anggarannya kan kalau kayak gitu jadi intinya tuh tiap kali beberapa bulan sekali mengadakan pelatihan tentang suatu produk. Nah terus berarti bulan berikutnya juga berarti ada produk baru. Yang bulan berikutnya lagi berarti produk baru lagi. Nah emang kalian mau berapa produk yang dikeluarkan gitu? Nah kami 6 produk. Nah produk dalam satu kali pertemuan kan kami 20 anggota, misalnya 20 orang. Nah 20 orang tersebut dibagi menjadi 4 kelompok. Nah satu kelompok itu membuat 3 bahan olahan, 3 produk itu.
mengecung di belakang. Kenapa hujan? Hujan ya? Dari Kang Guru akan membawakan sebuah yel dengan judul, ada judul sih, langsung aja lah. Siap? 1, 2, 3. Pokok Kang Guru yang didampingi Kagilan dan KPA Makrofun Gigan terus dari Australia. Berjuanglah Kang Guru dengan segala kemampuan yang ada. Ella Mentari Eli Delinda siapa yang dapat melaksanakannya dan berusaha mewujudkan supaya PDKM tetap jaya. Hanya kami yang mampu mewujudkannya. Kang Guru. Ini masih anak-anak Kang Guru ya? Akan komentarnya. Ya, kelompok Kang Guru. Untuk lirik sama lagunya Mas ya, jadi memang bersemangat gitu. Jadi jangan sampai yang itu lagu yang slow-slow. Terus yang paling depan tuh ikut-ikut sangat cocok gitu. Coba nanti yang terakhirnya jargonnya. Ya Kang Guru. Oke, coba. Kang Guru. Hidupnya panjang, kini kau berpekatan. Muhammad Syahrul, kelompok Panda. Muhammad Syahrul dari Panda. Panda. Ini Selanjutnya Muhammad Reza dari Salamander. Muhammad Reza. Selanjutnya Bapak Hakim dari Ular Sawah. Abang Hakim dari Sanca Kembang. Muhammad Bigi dari Lang Bodong. Oh, ini namanya ada Muhammadan ya yang di depannya semua. Oh, kecuali apa? Tambah aja deh ganti nama ya. Biar semuanya sama. Iya. kita undi ya. Siapa yang mau main duluan? Saja. Siapa saja. Kamu nyempor-nyempor ya. Mana telunjuk tengah? Jari tengah. Jari tengah. Jari Ya, tengah. jari tengah. Kamu? Apa? Oh ini. Kamu? Jari manis kamu? Telunjuk. Oke, siapa ini? Ini siapa? Kamu pertama. Ini siapa? Kamu kedua. Ini siapa? Kamu keempat. Ini siapa? Ketiga, keempat ya. Oke. Yeay.
Oke, sudah ingat ya? Ya udah, jadi stand mic lagi. Oke. Emang seru kali ya? Bismillahirrahmanirrahim. Kami di sini ingin menyanyikan lagu dari Sandi Sandoro, Malam Biru. Ngerebek. Pada gitu we. Oh, salah tuh. Jika tuh ngaronda we urang masuk ya. Alhamdulillah hari ini kita punya keduanya. Kita punya niat dan ada kesempatan. Kalau tanpa mic kedengaran nggak? Kedengaran ya, sampai belakang kedengaran. Oke. Enggak, yang enggak didengar-dengerin aja. Oke. Ya.
Alhamdulillah kita punya keduanya, ada niat dan ada kesempatan. Karena mungkin ada dari mulai segmennya siswa, mahasiswa, profesional dan umum, alhamdulillah saya pernah. Basisnya inbound dalam kelas atau outbound luar kelas ya. Oke, mungkin cukup ya perkenalannya itu saja. Tapi hari ini insya Allah kita akan belajar banyak. Kalau boleh saya kasih judul atau tema, mungkin ini bisa kita baca di depan, konsep diri. Agar kita menjadi sesuatu. Konsep diri ya, untuk acara saja, untuk kegiatan, biasanya kita punya konsep. Apalagi untuk diri sendiri yang kita perjalankan di setiap harinya, untuk hari ini, besok, dan seterusnya. Makanya kita coba bahas konsep diri ya, agar kita menjadi sesuatu. Sesuatunya apa? Nah, bisa dibaca di depan. Sesuatu di sini mungkin lebih kepada produktif ya. Menjadi insan produktif adalah senantiasa mengenal potensi dan tantangan untuk berkarya dengan strategi lebih menjadi yang terbaik selamanya. Ya. Oke, tapi sebelum kita mulai, sebelum kita masuk ke materi, ya, ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, ya, karena asas belajar ya. Ada yang tahu asas belajar itu apa? Fokus, karena asas belajar tadi apa katanya? Seperti halnya kita memukul tembok, semakin keras kita memukul, semakin sakit kita rasakan. Semakin serius kita dalam belajar, semakin fokus, semakin banyak ilmu yang bisa kita raih, semakin banyak manfaat yang bisa kita dapatkan ya. Jadi kalau begitu, apa definisi fokus? Atau fokus itu apa sih? Ada yang tahu? Fokus, ya. Jadi dikatakan fokus, di sini ada ember, ada lampu, ada pointer, ada kamera, ada ini, ada detek ini. Kalau kita suruh fokus ke ember, berarti yang terlihat hanyalah. Nah itu fokus, ya. Yang kedua, jaga kontak mata, ya. Jaga kontak mata. Jadi harapan saya nggak ada yang ngantuk-ngantuk, nggak ada yang meleng-meleng ya, atau bahasa Indianya apa, malawun, ya. Nggak ada yang malawun karena ternyata apa? Mendengar saja tidak cukup, mendengar saja nggak cukup. Jadi apa? Kalau kita buktikan, ternyata penglihatan kita ini lebih hebat daripada pendengaran. Ada yang pernah ngebuktiin? Kalau penglihatan kita ini lebih hebat ketimbang pendengaran. Ada yang pernah ngebuktiin? Belum, ya. Oke. Sekarang teteh sekalian, akan sekalian pasti punya teman lama, betul? Ya, entah itu teman SMP, entah itu teman SD, atau bahkan mungkin teman TK-nya. Pokoknya teman lama. Begitu hari ini ketemu, udah lama gak ketemu, hari ini mati. Gak ada lagi. Oke. Yang kedua apa katanya? Oke. Sebelum saya lanjut ya, tadi yang pertama tetap fokus ya. Karena bagaimanapun kita belajar, cuma malah habis waktu kalau kita nggak fokus, nggak dapat apa-apa. Makanya saya pengen pastiin dulu kalau semua yang ada di sini semuanya fokus, semuanya konsentrasi. Boleh saya cek fokusnya? Oke, cek fokusnya sangat-sangat sederhana. Saya akan bercerita dan teman-teman dengerin ceritanya ya. Dengerin dengan baik saya cerita. Tapi ini memastikan seberapa bisa kita fokus, seberapa bisa kita konsentrasi ya. Oke, dengarkan baik-baik. Ceritanya begini. Tes. Tes, udah ya kan? Bisa. Oke, mudah-mudahan gak ada gangguan lagi ya. Oke. Ini kedengeran gak sih ke belakang kalau saya ini? Kita konsentrasi. Ceritanya begini.
Ada seorang ayah dan anak yang mereka ini hendak pergi menonton pertandingan sepak bola. Ayah dan anak, dua orang ini mereka hendak pergi menonton sepak bola. Ya. Jarak rumah dengan stadion cukup jauh sampai mereka ini harus menggunakan kendaraan. Dia pakai sepeda motor berangkat dari rumah ke tempat pertandingan sepak bola. Di perjalanan, ayah dan anak ini kecelakaan. Ayahnya meninggal seketika dan anaknya terpaksa harus dilarikan ke rumah sakit untuk operasi. Di perjalanan, dua orang ini celaka, ayahnya meninggal seketika dan anaknya terpaksa dilarikan ke rumah sakit untuk operasi. Setibanya di rumah sakit, ya, dan dokter datang untuk mengoperasi anak ini, tiba-tiba dia bilang, saya tidak mungkin operasi anak ini karena dia adalah anak saya. Pertanyaan saya, mungkin tidak? Mungkin tidak? Mungkin tidak? Mungkin tidak? Ayahnya meninggal seketika dan anaknya harus dilarikan ke rumah sakit untuk operasi. Ketika dokternya datang, tiba-tiba dia bilang, saya tidak mungkin operasi anak ini karena dia adalah anak saya. Pertanyaannya, mungkin tidak? Mungkin tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena ayahnya sudah meninggal. Itu jawaban yang sangat salah. Mungkin saja. Kenapa? Bisa jadi dokter itu adalah ibunya. Betul. Ya. Berarti ya, fokus ya. Oke. Fokus ya. Oke. Biar kita dapat sesuatu, apalagi targetan dari tema ini agar kita menjadi sesuatu. Ya. Oke, itu yang pertama, fokus. Yang kedua, jaga kontak mata. Ya. Yang kedua, jaga kontak mata, karena tadi ya, mendengar saja tidak cukup. Apalagi kalau kita buktikan, penglihatan kita ini lebih hebat ketimbang apa? Pendengaran. Ya, buktinya apa? Tadi kita punya teman lama, teman SD, teman TK, bahkan mungkin teman bayi ya, lagi bayi kita punya teman. Sekarang kita ketemu, udah lama gak ketemu, hari ini kita ketemu. Yang paling pertama diingat apanya tadi? Wajahnya namanya? Wajahnya namanya? Wajahnya, bener ya? Kadang kita ketemu teman lama, begitu ketemu, siapa gitu ini teh? Wajahnya kenal, artinya apa? Penglihatan kita ini lebih hebat ketimbang pendengaran, ya. Tapi pendengaran kita, penglihatan kita ini satu paket dengan mulut, ya. Kita boleh ngedengerin, kita boleh ngelihat, tapi nggak bisa sambil ngobrol. Kenapa? Karena ini satu paket. Buktinya apa? Pernah nggak kita ngelihat orang lagi nangis tapi tertawa? Nggak ada kan? Artinya ini satu paket. Kalau mata kita lagi sedih, mulutnya juga pasti mencerminkan kesedihan. Kalau kita lagi senyum, matanya juga pasti terlihat berbinar, ya. Jadi apa? Jaga kontak mata. Ya. Yang ketiganya adalah aktif di kelas. Jadi sesi saya ini saya pengen aktif, ya. Gak cuma ngedengerin, karena ngedengerin aja nggak cukup, tapi aktif. Kalau ada yang ingin ditanyakan atau apapun, boleh angkat tangannya, ya. Ada yang bikin kagum, misalkan teman-temannya bikin apa, selebrasi apa, bikin kagum, aktif aja, tepuk tangan semuanya, ya. Atau nggak ada yang ngebanggain, boleh tepuk aja kepala temennya, ya, bebas. Yang penting aktif, ya. Yang penting aktif. Dan selanjutnya, selektif dalam mencatat, ya. Jadi teman-teman sekalian, kalau memang ada yang perlu dicatat, catatlah dengan baik, ya. Dan yang terakhir, niatkan bahwa ini insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Ayo, Artinya kalau seseorang dia tidak fokus dalam belajar, dalam mengikuti training, mengikuti pengajian, kira-kira dapat baik. Karena itu teman-teman semua semangat, lalu satu sampai siap.
hal yang bermanfaat, hal yang positif, hal yang langsung juga positif. Boleh menggunakan media sosial untuk buat kalian sedih, hal yang buat kalian galau, hal yang buat kalian marah, keluar dari ini, oke? Siap? Teriak sekencang-kencangnya, bisa? Bisa? Siap. 1, 2, 3. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Ya, tanda-tanda pada kalian bahwa hari ini kalian bisa menyelesaikan sidang proposal yang kalian semalam membingungkan gitu ya, bagaimana harus seperti apa, bagaimana, seperti apa, dan ternyata kalian hebat, beri tepuk tangan lagi buat kalian. Benar kan kata Teteh bahwa sidang proposal itu tidak sejahat yang kalian pikirkan, sidang proposal itu tidak sekejam yang kalian pikirkan. Nah, untuk yang tadi dapat revisi ataupun dapat kritikan dari dosen, perbaiki kembali ya, tadi perbaiki dari sistematika, dari isinya, dari metode pelaksanaannya, perbaiki ya. Nah, untuk sekarang silahkan TA untuk memasuki ruang acara untuk kelompok 1, kelompok A, kelompok B sampai kelompok U untuk absensi sore. Ya, dipersilahkan. Ya, jangan berdiri absen ya, baris saja, baris di dekat anak-anak bimbingannya, ya silahkan. Untuk absensi diisi kolom siang dan sore Teh. Ya, untuk absensi diisi 2 kolom siang dan sore. Ya, silakan Teh, bisa dimulai dari sekarang. Ya, Arifah, sini Arifah. Temani saya di sini, saya sendiri. Cek. Langsung ya. Oh iya, Teteh keingetan ya, tadi kata Kak Diki gitu ya, tadi ada revisian. Ini kelompok siapa ya? Coba diperiksa lagi dari atas, dari awal sampai akhir, ya. Lihat kemungkinan ada kesalahan atau tidak, seperti itu. Nama kelompoknya apa? Tarsius. Tarsius. Ya, pembimbing Tarsius siapa? Pembimbing Tarsius siapa? Tarsius. Hah? Oh. Satu. Memakai tas gendong berwarna hitam, membawa persyaratan fakultas, memakai pin P2KM jurusan di lengan sebelah kiri, dan pin fakultas di sebelah kanan. Memakai pita warna hijau ukuran 10 cm dengan peniti berwarna kuning di sebelah kiri. Di atas pin jurusan. Bagi laki-laki, memakai kemeja putih lengan panjang, memakai celana panjang hitam berbahan kain, tidak boleh berbahan jeans atau PDL. Bersihkan daerah di sekitar kalian. Saya nggak mau habis kalian pergi, saya melihat ada sampah di sini.
Kecil apa bersama itu